Halo semuanya, apa kabar? Aku yakin kabarmu baik-baik aja. Dan kalaupun misalnya nggak baik, aku berharap kabarmu tetap baik gitu. Karena gini, kita sama-sama tahu Indonesia itu banyak banget orang miskinnya. Termasuk aku. Aku adalah orang miskin. Aku bukan orang kaya, aku bukan orang yang punya banyak uang, penghasilan 2 digit atau gimana pun. Intinya, aku bukan orang yang punya banyak duit. Jadi, aku yakin juga banyak rakyat Indonesia yang nganggur, nggak punya duit, dan menunggu lapangan pekerjaan yang dijanjikan, entah dijanjikan sama siapa. Tapi gini, masalahnya adalah belakangan ini rame beberapa kasus, dan sebenarnya kalau kita telusuri, kalau kita selidiki, kasus ini semuanya berhubungan dan semuanya itu berkaitan. Kayak misalnya gini, ini ada sangkut pautnya sama masalah drama-drama giveaway yang nanti akan kita bahas. Tapi pertama, halo semua, kalian tahu nggak game AFK Journey atau AFK Homestead? Kalau kau nggak tahu, aku bakal ngasih tahu dan sarankan kau untuk download gamenya lewat link yang ada di deskripsi. Emang sebenarnya ini game apa sih? Game ini punya genre RPG, tapi ada membangun desanya juga, jadi kau nggak bakal bosan. Di game ini, kalian juga bisa jalan-jalan buat lawan musuh dan PvP sama player lain. Nah, untuk update yang sekarang, game ini mengeluarkan 3 hero baru. Pertama, ada Aurora yang bisa kau dapatkan secara gratis kalau kau main game ini. Dan menurutku ya, game ini itu cukup murah hati untuk membagikan bansos. Karena Aurora ini bukan cuma karakter murahan. Malahan justru dia punya value yang tinggi untuk mengejar meta. Salah satu skillnya yang unik itu, dia bakal nge-summon unicorn yang bisa attack musuh. Terus dia tidur sambil ngasih buff ke teman. Yang dia summon bukan cuma unicorn, tapi dia bisa summon makhluk lain yang punya basic stat sama kayak dia. Kedua, ada karakter tier S yang namanya Solise, dan dia berperan atau punya role sebagai support. Dia punya skill buat nge-heal hero secara luas secara terus-menerus. Terus, dia punya skill yang bisa ngebuff atau nambahin damage hero lain yang lagi dia heal. Salah satu skillnya yang OP, dia bisa ngasih shield, dan dia pinter buat paham mana hero yang darahnya sekarat untuk di heal. Dan terakhir, ultinya bisa nge-heal dengan wave area yang cukup luas sambil ngasih damage. Jangan salah, game ini bukan game murahan ya. Soalnya game ini punya art yang lumayan bagus. Dan kalau aku nggak salah ingat, game ini pernah menang Best Game of the Year di tahun 2024. Kayak misalnya, ini skin hero menurutku cukup appealing. Gacha animationnya juga bagus. Bisa dibilang jadi satisfying kalau misalnya kita dapat karakter yang bagus. Terus sinematiknya, aku ngerasa ini bukan sinematik murahan. Jadi ya game AFK Homestead ini ya nggak bisa dibilang sebagai game murahan juga. Nih ya, ada satu lagi yang mau kau omongin. Di game ini kalian bisa ngebangun-bangun rumah. Ibarat kata kau bisa bikin basemu sendiri dengan fitur Homestead. Di sana kau bisa nanam tanaman, produksi item, dan memenuhi permintaan orang supaya bisa profit. Sekarang ini episode 6, temanya kayak Wizard School gitu. Damn, kayak Harry Potter. Hogwarts kah ini? Menarik ya? Jadi cobain deh main AFK Homestead. Terus share juga progress basemu. Jangan lupa ya, kalau kau main sekarang, kau bisa mendapatkan Aurora secara gratis. Dan itu bisa juga di-upgrade ke Supreme Plus. Jadi download AFK Homestead pakai link yang ada di deskripsi. Dan dari situ kau bisa nge-support aku juga. Dan sekarang kita lanjut ke videonya. Pertama ada postingan 17 PM. Ini iPhone 17 gitu kan, like new, baru buka segel, baterai health 100% garansi, pasang 25 juta aja. Ada komen dari Rizky Gas 25. Nah, dia bilang gas 25. Terus habis itu dia beneran dihargai 25.000. Awalnya nggak percaya, dia datang cuma bawa cash 25.000. Terus dia datang bersama teman-temannya buat ngeliat ini. Sampai disuguhin minuman. Ya, gas 25, beneran 25. Masalah pertama adalah saking banyaknya rakyat kita yang miskin termasuk aku, banyak orang yang ngelihat kasta orang lain dari HP yang dia pakai. It's like crazy. Maksudku hanya karena kau pakai iPhone dengan bobanya 3 atau berapa, ini iPhone 11 BTW, iPhone yang bukan iPhone mahal juga kalau kau mau beli sekarang. Tapi iPhone pasti dimakan. astaga, kau pernah ngerasa hina gak sih dalam hidupmu? Value-mu ditentukan dari HP, atau dari sepatu yang kau pajang di belakang, atau dari merek topimu gitu, atau dari merek jam yang kau pakai. Stupid, it's stupid shit, you know what I'm saying? Kayak aku tahu iPhone bagus, aku tahu HP itu bagus, tapi masalahnya adalah mental miskin kayak gini yang menganggap iPhone itu barang mahal dan akan menaikkan status atau derajat sosialnya. Itu bukan cuma sekali atau 2 kali kejadian, tapi ini udah sering. Dan aku yakin beberapa di antara kau ngerasa relate. Orang yang normal, orang yang punya otak kayak kita, maksudku ini HP juga lebih tua dari iPhone dan udah kayak begini bentukannya gitu. Maksudku bukan berarti value ku auto turun dong kalau misalnya aku pakai Android. Nah, masalahnya adalah jiwa miskin seperti ini. Jiwa miskin seperti ini itu datang ke
internet dan ke dunia nyata. Si Dontol bilang nih, real gua korbannya jir. Gimana tol ngelihat value orang ditentukan sama iPhone? Crazy isn't it? Aku punya iPhone, kastaku lebih tinggi. Nah, masalahnya jiwa miskin kayak gini itu terbawa ke dunia nyata ya. Sakit hati ya sampai sekarang, jujur izin. Tuh, kasihan Dontol. Dia dipandang rendah karena iPhone 13 atau iPhone 15 yang 200 atau 500-an giga gitu. Nah, sekarang kita akan ngebahas kenapa sih orang memandang HP itu penting. Kenapa sih jiwa kemiskinan ini bisa melekat di masyarakat kita? Alasannya gampang, karena kalau kau sadar, orang-orang kita di Indonesia, kebanyakan, bukan semuanya, tapi beberapa orang, intinya itu sangat suka dengan konten giveaway. Aku pribadi gak suka sama konten giveaway, karena pertama aku miskin, aku gak bisa ngasih barang ke orang-orang secara gratis, dan kedua, konten giveaway, menurut keyakinan saya, itu ya cuma konten. Maksudku, kau memberinya entah ikhlas atau enggak ikhlas, tapi ya dikontenin dan untung-untungnya mendapatkan keuntungan kau gitu. Entah itu dalam bentuk traffic, sponsorship atau apapun itu. Tapi giveaway banyak yang aku nggak yakin mereka nyata gitu, mereka real. Karena gini loh, karena nggak ada makan siang gratis. You know what I'm saying? Kayak there's nothing free in this market. Aku belajar, aku kerja, bukan kerja. Aku cukup bergelut di dunia persahaman atau di dunia investasi. Gak ada yang namanya auto naik atas. Gak ada yang namanya kayak orang ngasih info saham apa secara for free biar kau ikut kaya. Enggak banyak yang kayak gitu. Pasti mereka ada maksudnya, entah itu buat keuntungan mereka sendiri atau nama atau apapun itu. Tapi gak ada yang namanya makanan gratis, oke? Tapi gini, masalahnya konten giveaway ini kan sangat disukai. Jadi syaratnya sekarang adalah kalau kau mau ikutan giveaway, follow dulu. Menurut keyakinan saya, konten kayak gitu, giveaway tapi follow dulu, itu tuh kayak sampah. Maksudnya sampah tuh gimana? Kayak orang nge-follow kau emang banyak, tapi emang mereka follow karena suka kontenmu atau nunggu kebagian jatah giveaway? Syukur kalau giveaway-nya asli. Kalau giveaway-nya nggak asli gimana? Kayak misalnya, aku baru-baru ini ngelihat video dari Issei Nugroho. Dia dulu konten kreator anime, sampai sekarang masih anime harusnya. Gini, drama Ethan Mikel bongkar giveaway Tonichu. Ini sekali lagi aku nggak tahu ini beneran atau enggak. Cuma kita tonton aja sendiri. Kita kan akrab dengan konten giveaway ini kan kayak sama Tonichu atau bahkan Willy Salim. Bahkan kalau aku boleh jujur ya, aku gak pernah dengar nama Tonichu sama sekali. Aku bahkan gak ingat mukanya. Bahkan kontennya gak pernah lewat di aku. Sampai akhirnya ada orang yang ngedramain dia atau ngenyebar drama dia. Oke, dulu Willy Salim itu pernah bikin konten giveaway. Terus habis itu rumahnya didatangin sama orang. Dan akhirnya dia marah-marah dengan orang itu. Karena orang itu pengennya HP dan gak mau sekolah. Kurang lebih kayak gitu. Kalau aku gak salah ingat. Dan kalau misalnya aku salah, tolong kasih tahu di kolom komentar. Dan aku sama sekali gak ada niat buruk dalam membuat video ini. Oke? Disclaimer, aku gak punya niat buruk dalam membuat video ini. Aku cuma benar-benar pengen ngebahas supaya orang-orang punya otak. Oke? Sekitar itu. Nah, Willy Salim kan waktu itu ngomel-ngomel tuh dengan yang kayak gitu. Ya, maksudku itu adalah salah satu konsekuensi kau bikin konten giveaway yang dimana rumahmu bakal didatengin sama orang-orang miskin peasant gitu loh. Miskin peasant yang malas kerja dan berharap dari giveaway dengan membuat akun ternak yang banyak gitu. Yang dimana aku juga nggak tahu itu asli atau enggak gitu. Yang tahu asli atau enggaknya hanya Willy Salim dan timnya atau Tonichu dan timnya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat nih, ini adalah beberapa videonya Issei Nugroho kayak misalnya. Michael dan Tonichu perkara giveaway settingan. Jadi kalau kalian gak tahu, lagi rame banget Ethan Michael yang mencurigai giveaway dari konten Nah, mencurigai konten giveaway dari Tonichu itu settingan. kreator yang bisa Bukan cuma Tonichu tapi orang-orang lain yang giveaway itu settingan. dibilang sangat ambigu. Contohnya gini deh, ada bule Rusia yang bernama Mister Terima Kasih. Dia ini pernah mengadakan sebuah giveaway motor. Bahkan di video kelihatan kalau motornya ini sudah diterima oleh si pemenang. Ngomong-ngomong Mister Terima Kasih, aku tiba-tiba keingat sama video Tribun Bali. Terima kasih terancam TPPU tindak pidana pencucian uang, 29 WNA rugi capai 80 miliar dari janji investasi villa. Ya itu kasus Mister Terima Kasih gitu. Kan aku udah bilang ya nggak ada yang namanya makan siang gratis gitu kan. Nah kita lanjut nih, kita lanjut. Tapi dari komentarnya
Ibu ini membalas kalau motornya itu belum diterima. Nah, sampai kita masuk ke hal yang paling menarik nih, ketika dia mencurigai konten kreator dari akun yang bernama Tonichu. Nah, gini. Nah, untuk Isai Nugroho kan dia bilang Tonichu gitu kan. Di sini juga si orang yang namanya mas-mas kita yang namanya Michael Etten, dia di sini memberikan beberapa hal atau beberapa video yang harus kita lihat dan kita yang mungkin bisa jadi berindikasi melakukan hal yang kayak gini. Misal ini kayak gini. Nih, dia ngasih lihat Putri Agianti. Kirim. Dia bilang dapat. Tonichu ada kontennya juga kayak gini yang kotak gitu kan. Terus kita lihat. Pilih 1 juta apa box berkah? Pilih 1 juta atau box berkah. Dan lihat wajahnya. Dia milih box dan keluar lagi namanya Putri Agianti, orang yang sama. Jadi iPhone sebelumnya sama yang kotak atau box tadi itu orangnya sama. Dicurigainya seperti itu, dicurigainya. Aku nggak bilang ini asli, cuma iya itu. Intinya dia banyak mengekspos orang-orang yang ngomongin ya masalah giveaway. Kayak misalnya ini juga ada nih. Dia ngelempar si Tonichu ngelempar itu kan, ngelempar sesuatu. Nah, 1, 2, 3 apa nih? Hartika. Akunnya sama. Akun sama. Nah, iya, ya dia nandain akun yang sama gitu. Mungkin akun yang sama tapi mungkin beda. Kita nggak ada yang tahu. Uang tinggal belanja, mau dibelanjain bla 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 bla. Follow udah. Tapi you know what I mean lah. Aku nggak mau kena copyright sih. Tapi intinya dia mencurigai kalau ini akun giveaway pura-pura. Dan kita bisa ngeliat lagi video Isai Nugroho. Ketika dia mencurigai konten kreator dari akun yang bernama Tonichu, ada beberapa hal yang sangat janggal dari video-videonya. Contohnya dari mas-mas ini yang dapat iPhone 14. Dia nongol lagi di konten box berkah dengan baju yang sama, terus dikasih iPhone 14 yang sama juga. Satu orang yang sama di 2 konten yang berbeda. Kan satu orang yang sama di 2 konten yang berbeda. Bener, aku setuju. Namanya juga nyari beras, mau gimana lagi, iya kan? Namanya juga nyari beras. Ya biarkanlah dia membuat konten gitu kan. Aku sih nggak keberatan dengan orang membuat konten settingan. Tapi masalahnya adalah kita berkaca dari kasus iPhone yang ini, di mana orang-orang sangat suka dengan iPhone dan menganggap iPhone itu adalah HP dengan kasta tinggi. Tiba-tiba ada orang giveaway iPhone dan gimana mereka nggak tertarik, you know what I'm saying gitu loh. Kayak, oh nice iPhone, ya. Wah, akhirnya aku mendapat iPhone. Aku akan follow dia juga. Siapa tahu aku bisa ketemu di jalan dan akan mendapatkan iPhone. Tapi ya udah, aku nggak against sama konten settingan, tapi konten settingan yang dengan gimmick giveaway atau gimmick sedekah itu aku nggak pernah suka. Karena menurutku buat apa? Kalau buat perayaan oke, tapi kalau semua isi kontenmu adalah giveaway, buat apa? Kayak misalnya kau memberikan sesuatu ke orang itu, satu, duitnya dari mana, entah dari pekerjaan atau apapun, itu terserahmu, entah itu dari apa, aku nggak peduli juga. Tapi return of investmentnya apa? Dan ujung-ujungnya, kalau bikin konten kayak gini dan rame, ujung-ujungnya yang mereka inginkan adalah endorsement, duit juga gitu loh. Traffic bisa buat jualan atau apapun itu. Mending konten sarkas gak ada yang nyangka itu settingan. Konten settinganku aja dikira beneran. Konten settinganku yang waktu sarkas itu aja dikira beneran sama orang yang namanya Bella. Apalagi konten yang menjanjikan giveaway. Bro, menjanjikan giveaway, memberikan kau kesempatan untuk mendapatkan holy iPhone yang dianggap orang-orang HP yang istimewa karena kameranya ada 3 boba gitu. Shut up. Kita sama-sama tahu di Indonesia banyak orang miskin dan malas. Ketika orang miskin dan malas bersatu, sifat itu bersatu dalam satu orang, itu akan menjadi sesuatu yang struktural gitu. Ini bukan berarti aku bilang miskin itu sifat ya. Sifat maksudnya kata sifat gitu. Ketika miskin dan malas itu berada di satu orang, maka ya akan menjadi kemiskinan struktural yang pengen berharap giveaway yang kayak gini. Dan di orang-orang gak nyangka. Orang-orang kan goblok. Orang-orang gak ada otak ya. Mana yakin mereka ini settingan? Ya kan? Kita lanjut lagi. Ada lagi nih yang lebih kocak.
cewek yang menang iPhone. Dia nongol lagi di konten box berkah dengan outfit dan tas yang sama. Bisa jadi timnya emang melakukan kesalahan, cuma aku nggak tahu. Mungkin mereka berpikir nggak mungkin ada orang yang mau ngeliatin kontenku sampai dalamnya lagi gitu kan, nggak ada yang tahu. Dan kalau misalnya ini salah, ya ini kesalahan dari tim agensinya atau tim kontennya sih. Ya, dan aku nggak tahu sekali lagi, bisa jadi ini 7 kembaran yang ada di dunia dan siapa tahu mereka berdua adalah orang yang berbeda. Cuma kebetulan mirip atau kembar. Karena kan katanya di dunia ini ada 7 orang kembar yang mirip dengan kita. Bahkan ada yang namanya doppelganger, yang kalau kita ketemu kita bakal mokat gitu, you know what I mean? Hal yang sama pun terjadi dengan cewek ini, di mana dia dapat iPhone dan polanya sama seperti sebelumnya, dia nongol lagi di konten box berkah dengan sengaja. Dan mind blowingnya, 2 cewek ini ternyata temenan dan outfitnya pun sama pas mereka menerima hadiah. Aku orang miskin juga BTW. Please kasih aku saweran di saweria.co/adminiami atau kau download game yang ada di link yang ada di deskripsi. Cuma gini loh, orang tuh emang pada berharap pengen punya sesuatu yang mewah dan orang-orang memanfaatkan ketidakmampuan ini sebagai konten. Menurutku mah secara gameplay ini fair-fair aja karena dia memanfaatkan kegoblokan orang gitu. Tapi ya agak kurang ajar dan jatuhnya kayak memberikan harapan palsu, itu yang bikin kurang ajar. Maksudku kurang ajar yang memberikan harapan palsu tuh kayak gini. Misalnya nih, let's say aku udah deket banget nih sama Dontol nih, udah kayak sleep call tiap hari gitu kan, udah peluk-pelukan kayak gini kan. Tapi ternyata Dontol bilang, kita kan bukan siapa-siapa, kita cuma ada di situationship gitu, you know what I'm saying? Terus habis itu aku digantung sama Dontol dan dia bilang iya itu kan harapan palsu, kurang ajar dong Dontol dong itu kan, padahal udah kayak udah deket banget nih, udah kayak itulah. Itu contoh, aku nggak deket sama Dontol. Aku nggak deket sama itu cuma contoh. Yang konten soal ada anak cewek dikasih HP karena dari dulu nggak punya HP padahal di kantong bajunya ada HP tuh gimana? Nah, aku lupa ada tuh konten yang HP juga tuh yang dikasih HP. Mana ini kali ya? Kita mau prank ibunya. Ini sini kata ibunya. Kita lihat ibunya katanya. Mau di-prank katanya, mau di-prank guys, mau di-prank. Ada kado. Mau buat siapa? Ibu Dedang Siti Jubaida. Mau buat siapa? Buat siapa Bu Siti? Iya. Mau buat siapa ini Ibu? Buat anak. Mana anaknya? Nadia, mana Nadia? Mana? Tuh lihat anak-anak kecil, anak-anak peasant tadi tuh sangat berharap untuk mendapatkan HP juga dan banyak warga yang berkumpul di situ, bro. You know what I'm saying? Aku bukan bermaksud tuh ngata-ngatain anak-anak tadi miskin beneran ya, cuma kayak aku juga orang yang bekerja dengan gaji bukan sampai 2 digit gitu loh. Ini tuh mental pengemis bener, seperti katanya Aldigo. Itu tuh mental pengemis. Sedih ngelihatnya, sama aku juga sedih. Karena kebiasaan yang kayak gini nih akan dibangun terus menerus sampai ujung-ujungnya orang-orang dengan SDM rendah dan struktur ekonomi yang sangat rendah atau struktural miskinnya akan berharap hal yang sama. Kan kita sama-sama mikir, biar aja lah orang-orang berhenti sekolah demi kripto, saingan kita berkurang. Gak sepenuhnya saingan kita berkurang, justru mereka malah membuat standar kita menjadi turun. Karena orang-orang yang kayak begini nih suatu saat akan gede dan butuh duit juga dan cari kerja juga. Dan ujung-ujungnya value kita sebagai manusia yang punya pendidikan, manusia yang punya otak tuh bakal turun. Jadi hal kayak gini kalau dibiarkan sebenarnya ya technically gak masalah, tapi akan bermasalah dengan value kita sebagai manusia gitu. Iya kan, kita masa kecil tuh main kelereng, main layangan, ngelempar mobil orang, itu enggak, itu bercanda. Masa kecil lu ngemis? Enggak malu apa? Hitungannya flexing kill. Gue benci banget ngeliat konten sampah kayak gitu, bukan ngatain miskin. Cuma nanti mereka kebiasaan minta-minta, itu dia. Itu aku tahu mungkin dia pengen menunjukkan dia kaya gitu. Aku nggak tahu dia aslinya beneran kaya apa gimana. Cuma untuk nge-hire tim dan aktor yang mungkin dibayar 20.000 atau 50.000, kayaknya ini worth it aja sih. Aku nggak tahu men, tapi kita lanjut lagi kontennya. Mana anaknya? Nadia, mana Nadia? Mana Nadia? Sini. Hah? Nih, kak aku mau iPhone kak. You hear that shit man? Tuh, sedih di prank. Panjang umurnya Pak. Sehat selalu ya. Semoga bermanfaat. Mana Nadia? Hah? Kamu nangis? Oh, kak aku mau main dong katanya gitu. Kak aku mau main dong. Nangis, bro. She's using Nike shit, you know what I mean? Are you using this one? Aku nggak tahu ini ori apa enggak, cuma punyaku ori atau enggak usah dipertanyakan. Kau cari tahu sendiri aja.
dia bro, she's on drip, you know what I'm saying? Terus dia bilang gak punya HP dari kecil, terus dapat HP. Aku nggak tahu ini HP apa. Terus habis itu kita Lagi lihat sekolah belum nyampe. Kamu apa? SMA. itu apa tuh? Ini HP buat kamu dari ibu kamu. Bilang Dari ibu kamu. Ya, saya peluk ibunya dulu. Peluk ibunya dulu. Ah, lagunya copyright nanti aja. Tuh, jatuh tuh. Apa tuh? Tuh. Aduh, HP si adik jatuh katanya. Diduga jatuh. Mungkin itu casingnya doang. Mungkin itu casing doang. Karena kan takutnya anak-anak tantrum. Gak dikasih HP tantrum. Udah dikasih casing. Jadi kayak orang aneh itu mainin casing doang. Malu. Jujur aku malu. Aku malu dan aku miris ngelihatnya. Bukannya aku iri karena gak menang giveaway ya. I can buy that man, but not really. I don't need that shit gitu. karena apa ya? Yang kayak gini tuh gila gitu. Bakal muncul terus, bakal ada terus, dan mental orang-orang bakal nganggap kayak Kak, aku udah follow, boleh minta duit gak? 100.000 kan aku udah follow. aneh. What if kill yang satunya itu handphone dan yang satunya ponsel? Shit, you change my life, bro. Ya bener, ini tuh sama aja kayak menjual harapan palsu, which is stupid. Drama-dramanya nggak cuma sampai situ. Drama-drama itu sampai podcast Densu, bro. 1,3 juta yang nonton, bro. Nih mereka ngeplay. Nih, pertama-tama mereka make kontennya Issei Nugroho sama dengan apa yang kulakukan sekarang gitu. Oh, ketemu. Nih, katanya nih, Rizky talent content giveaway. Ada talent content giveaway paid actor aja, bener. Ini namanya, bener teman-teman, ini namanya paid actor ya. Ini namanya adalah paid actor. Betul teman-teman, namanya adalah apa? Paid actor. Dalam industri entertainment hal yang kayak gini tuh wajar. Cuma kalau dibiarkan lama-lama agak mengerikan juga dampaknya. Konten Cleanson juga settingan kok. Jangan salah. Buktinya Kak cosplay apa itu settingan banget. Gitu loh. Ngerti kan maksudnya kan? Ini tiba-tiba rumah Willy Salim didatangi orang asing gitu. Salim sepertinya adalah satpam paling sibuk ya, satpam yang menjaga rumah Willy Salim. Jadi kalau kalian tidak tahu, di akun TikTok yang baru di satpam Willy Salim, dia ini sering banget kedatangan orang-orang dari luar untuk meminta bertemu sama Willy Salim. Tuh, ujung-ujungnya apa? Minta datang ke rumah Willy Salim. Kenapa seperti itu? Karena dia selalu mengadakan konten giveaway. Apakah orang-orang ini salah ngedatangin rumah Willy Salim? Jelas salah dong. Jelas salah. Tapi ada asbab muasababnya. Ada sebabnya. Sebabnya karena mereka berharap gitu. Mereka mungkin pengen bantuan. Yang dimana menurutku ya jelas sih konten kreator Willy Salim atau Tony Chu atau siapapun itu yang ngadakan giveaway berhak aja untuk menolak gitu loh. Tapi ya kayak gini, ini tuh bukan sesuatu yang bisa dinormalisasikan gitu loh. Bagaimana sih cara mencegah ini terjadi? Cara mencegah ini terjadi adalah dengan cara ya jangan jadi bego. Ini adalah ilmu yang sangat penting dan harus kau catat ya. Ilmunya adalah jangan percaya sama semua yang kau lihat di internet. Kenapa? Karena internet itu adalah hyper reality. Karena apa? Karena ya bisa aja settingan gitu loh. Mana jiwa skeptisnya? Mana berpikirnya mana? Skeptisnya tuh kemana? Cara berpikir kritis tuh di mana gitu? Itu kan diajarkan dari sekolah. Inilah akibat berhenti sekolah. Kembali lagi ke video itu anjing. Kocak banget, kocak. Ke rumah Willy Salim ini hanya sekedar ketemu. Ada yang ngajakin anaknya Tuh. pagi-pagi dari Ciamis buat ketemu. Ngajak anaknya, goks, anaknya dipakai menjadi alat untuk ngemis ke Willy Salim. Gokil kata gua. Willy Salim. Emang keperluannya apaan? Mau silaturahmi, Pak. Wah, kalau nggak ada undangan nggak bisa. Lagian siapa juga orang yang mau silaturahmi jam 3 pagi gitu. Masih subuh, udah datang. Kenapa berharap dapat giveaway gitu? Aku kalau jadi satpamnya Orang juga. lagi pada tidur. Sampai ada juga nih orang yang ketipu lewat pesan kalau nyuruh datang ke rumah Willy Salim agar diberi hadiah. Iya kan ada yang ngecat saya suruh Gila HP-nya bobanya ada 3. suruh datang ke Sorry sini, Bang. bercanda. Dan kejadian ini ternyata Berturut-turut nih. Tanggal 30, tanggal 27, tanggal 22. Damn, di bulan Desember ada 3 kali. Damn, jago kata gua. Nih, ada lagi nih. Willy Salim lagi katanya. Menurut keyakinannya Issei atau keyakinannya si Ethan Michael ya. Ini kan si Issei cuma ngeberitain doang nih. gitu Michael kan. versus giveaway settingan Willy Salim. Jadi setelah membongkar giveaway dari TikToker yang bernama Tony Chu, ya walaupun Tony Chu tidak peduli dan masih saja bikin video giveaway yang
Kamu nangis. Ya, bener, Tony Chu-nya nggak peduli gitu. Willy Salim nih yang mulai dibongkar-bongkarin sama Bro Ethan, dimana ternyata di videonya Willy Salim ada orang yang jadi abang ojek online. Iya. Tiba-tiba di video lainnya dia juga nongol tapi jadi anak SMA. Cosplayer, mungkin cosplayer, aktor, paid aktor, kita nggak tahu, jujur nggak tahu, karena ini semua yang tahu cuma ya Willy Salim atau bahkan timnya Willy Salim. I don't know man, I don't know man. Ya sekali lagi teman-teman, jangan percaya sama apa yang ada di internet gitu. Ketika aku bilang aku akan giveaway dontol, jangan percaya gitu, nggak akan kukasih. Ada juga video borong-borong dagangan, 2 video berbeda. Nih, orangnya sama, videonya beda gitu. Kayak ya udah kan, udah intinya apa? Jangan percaya sama apa yang kau lihat di internet, skeptis lah, jangan bego-bego amat gitu. Nggak ada yang namanya makan siang gratis, nggak ada. There is no such a thing as a free lunch, anjay. Biasakanlah berpikir skeptis, punya otak, jangan bego, berpikir skeptis, dan critical thinking-nya dipakai. Itu kenapa? Ya kok bisa gitu. Coba-coba baca buku, makanya mikir. Ini kan buku juga bisa ngajarin kau cara mikir gitu. Ya technically buku ini pasti nggak akan bisa dibeli atau nggak akan mampu untuk dibaca sama orang-orang yang ketipu giveaway atau berharap giveaway dari mereka. Cuma setidaknya buat kau yang cukup bacalah buku-buku kayak gini, atau bahkan kayak bagaimana sosial media menghancurkanmu. Aku nggak tahu ini buku masih ada atau enggak. Cuma menurutku it's a good read. Bukan karena Eno Bening dan aku anak buahnya Eno Bening. Enggak. Bukan karena itu. Cuma trust me, ini bikin kau melek sosial media dan sadar kalau sosial media itu ya hyper realita. Dampaknya apa? Dampaknya memang nih kau cuma konten. Tapi ya kita nggak tahu kan kalau ada yang nganggap konten itu ternyata beneran. Kau lagi ngumpul tapi nggak nge-storyin temenmu atau nggak nge-tag temenmu, bakal dikira musuhan kan. Ada orang jarang nongol di stream orang lain atau jarang nongol di video orang lain, dikira musuhan atau pisah atau berantem. Itu maksud dari internet adalah hyperrealita. It's a good read kalau kau mau baca ini. Tapi intinya ya kasih tahu pendapatmu di kolom komentar, seberapa gila ini masalah giveawayan sampai dibawa ke podcastnya Densu dan yang nonton 1,3 juta. Kan Willy Salim juga pernah ngomong nih, Giveaway settingan ini makin gede dan mulai kebongkar. Klip dari salah satu podcastnya Denny Sumargo mulai naik, di mana Willy Salim pernah mengaku kalau giveaway-nya ini bukan settingan dan dia Nah, dia ngaku giveaway-nya bukan settingan. Kalau misalnya terbukti settingan gimana? Bisa dituntut penipuan kah? Bisa kena hukum apa gitu loh? Ya nggak bisa kena hukum apa-apa juga gitu kan. Ini industri hiburan gitu. siap untuk diaudit atau membuktikan kebenaran settingan atau tidak. Ada yang bilang gue settingan, gue bersedia buat diaudit. Cuma ya nggak tahu sekarang Willy Salim sepertinya pura-pura diam. Nah, buat Bang Densu juga yang temennya Willy Salim juga diam. Udah di tag begitu banyak di kolom komentar, tapi mohon maaf Bang Densu, katanya media yang netral. Media netral bro. Ya udahlah, aku bodo amat lah sama konten kayak gini. Sekali lagi ya, melirigis kids, jangan tolol.